Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kak Norma. Kali ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah siap? Mari kita mulai kegiatan belajar kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semua, adapun tujuan belajar kita kali ini adalah setelah nanti kalian mengamati video contoh usaha dan contoh bukan usaha dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menjelaskan konsep usaha dengan benar dan bisa memberikan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar pula. Kalian sudah siap? Adik-adik, sebelum kita membahas tentang usaha, mari kita mengingat kembali tentang besaran perpindahan. Kalian masih ingat tentang perpindahan? Iya, perpindahan adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Sebuah benda dikatakan berpindah jika posisi awal benda dengan posisi akhir benda berubah terhadap titik acuan tertentu. Sudah ingat ya? Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita tentang usaha. Apakah adik-adik dapat menjelaskan tentang pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Lalu, apa saja contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Supaya kalian dapat memahami tentang konsep usaha, yuk kita simak video berikut dengan cermat. Mari kita tonton. Perhatikan dua kegiatan yang dilakukan anak ganteng ini. Kegiatan satu, anak ganteng mendorong dinding sekuat tenaga sampai capek. Tapi dinding tidak bergeser sedikit pun, kasihan. Kegiatan satu disebut bukan contoh usaha. Kegiatan dua, anak ganteng memindahkan mainan. Kegiatan dua adalah contoh usaha. Kok begitu ya? Bisakah kalian jelaskan tentang konsep usaha? Bagaimana adik-adik? Kalian sudah bisa menyimpulkan tentang konsep usaha setelah menonton video tadi? Atau kalian masih ragu-ragu? Jika kalian masih ragu-ragu, yuk sekali lagi kita tonton videonya. Mari kita tonton. Perhatikan dua kegiatan yang dilakukan anak ganteng ini. Kegiatan satu, anak ganteng mendorong dinding sekuat tenaga sampai capek. Tapi dinding tidak bergeser sedikit pun, kasihan. Kegiatan satu disebut bukan contoh usaha. Kegiatan dua, anak ganteng memindahkan mainan. Kegiatan dua adalah contoh usaha. Kok begitu ya? Bisakah kalian jelaskan tentang konsep usaha? Adik-adik, kita analisis dulu yuk tentang dua kegiatan yang ada di dalam video tadi. Kita mulai dari kegiatan yang pertama ya. Oke, kegiatan satu disebut sebagai bukan contoh usaha. Kenapa demikian? Oke, pada kegiatan satu, tampak terlihat seorang anak laki-laki mendorong dinding dengan sekuat tenaga sampai dia lelah. Tetapi dinding tidak bergerak sedikit pun. Dengan kata lain, dinding tidak mengalami perpindahan. Sehingga kegiatan satu dinyatakan sebagai bukan contoh usaha. Karena tidak ada perpindahan. Sampai sini, paham? Nah, sedangkan untuk kegiatan kedua, di mana si anak laki-laki tadi memindahkan mainan mobil-mobilannya, ya, tanpa memindahkan dari sisi kiri ke sisi kanan. Dinyatakan kegiatan dua itu adalah contoh usaha. Kenapa demikian? Karena mobil mainannya berpindah, ya kan? Mengalami perubahan posisi, sehingga dikatakan bahwa kegiatan dua yang dilakukan oleh si anak laki-laki tersebut adalah contoh usaha. Sampai sini, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan tentang konsep usaha?
Nah, apakah setelah melihat analisis tadi kalian sudah semakin yakin dengan konsep usaha yang ada di benak kalian? Iya, usaha itu adalah perpindahan energi yang dilakukan oleh gaya terhadap sebuah benda yang menyebabkan benda itu berpindah. Sudah paham ya tentang konsep usaha sekarang? Nah, untuk mengecek dan memperkuat pemahaman kalian tentang konsep usaha, mari kita kelompokkan contoh-contoh peristiwa berikut sebagai contoh usaha atau bukan contoh usaha. Mari kita cek. Perhatikan 5 pernyataan berikut ini. Analisislah, kemudian beri tanda centang jika pernyataan merupakan contoh usaha dan beri tanda silang jika bukan contoh usaha. Pernyataan pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Ayo adik-adik, menurut kalian pernyataan nomor 1 ini usaha atau bukan usaha sih? Bagaimana? Ya, mari kita cek. Ternyata pernyataan 1 adalah usaha, karena pada pernyataan tersebut jelas disebutkan adanya perpindahan, yaitu sejauh 20 cm. Bagaimana? Apakah jawaban kalian benar? Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Mangga bermassa 500 gram jatuh dari dahan yang memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Ayo, menurut kalian pernyataan kedua ini usaha atau bukan usaha? Mari kita cek. Iya, jawaban kalian benar. Pernyataan kedua adalah usaha, karena mangga mengalami perubahan posisi. Tadinya berada di dahan ya, kemudian dia jatuh sehingga posisinya berubah menjadi di permukaan tanah. Bagaimana? Jawaban kalian benar? Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga ya. Salma mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Menurut kalian ini usaha atau bukan usaha? Ayo silahkan dijawab. Wah, siapa ya yang jawaban untuk pernyataan nomor 3-nya benar? Ternyata pernyataan nomor 3 ini bukan contoh usaha. Kenapa demikian? Iya, karena ternyata Salma tidak mengalami perpindahan. Posisi awal Salma ada di dekat rak daging. Posisi akhir Salma ada di dekat rak daging juga. Berarti Salma tidak mengalami perpindahan. Dengan demikian dikatakan Salma tidak melakukan usaha. Jadi nomor 3 bukan contoh usaha ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pernyataan keempat? Apakah ini usaha atau bukan usaha? Oke, Alfa menginjak telur dengan gaya 50 Newton hingga telur tersebut pecah. Menurut kalian, pernyataan keempat ini usaha atau bukan usaha sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab dengan benar? Pernyataan keempat ternyata bukan usaha. Kenapa demikian? Iya dong, kalau telurnya sampai terinjak dan pecah, itu artinya telur tidak berpindah kan? Oleh karena itu dikatakan bukan usaha. Bagaimana? Siapa yang jawabannya benar untuk pernyataan keempat? Oke, kita lanjut ke pernyataan terakhir ya. Oke, apakah pernyataan terakhir ini merupakan contoh usaha atau bukan contoh usaha? Ya, siapa yang bisa menjawab dengan benar? Oke, pernyataan kelima. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 100 sehingga berpindah sejauh 5 meter ternyata adalah contoh usaha. Adik-adik pasti sudah tahu kan kenapa pernyataan kelima termasuk sebagai contoh usaha? Pasti sudah tahu. Oke adik-adik sekalian, berarti kegiatan belajar kita tentang usaha kali ini selesai. Kak Norma berharap semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu dengan Kak Norma di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.